Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi faddalallahu azza wa addah bihaqqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hadirin pemirsa Radio Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang senantiasa pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, dimanapun kita, dan bagaimanapun keadaan kita di siang hari ini, senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu pada siang yang berbahagia ini, tepatnya hari Jumat, Sayyidul Ayyam, yang juga diperingati hari ini 1 Mei sebagai Hari Buruh, Hari Buruh Nasional. Tentu kita semua harus bersyukur dan bersabar atas segala, khususnya saudara-saudara kita yang mungkin dari buruh yang kena PHK. Betul. Dirumahkan hari ini. Tentu sabar adalah jawaban terhadap ini semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengawali ini, memahami tentang nikmat itu adalah kembali pada hakikinya apa yang ada pada diri kita itu bagian daripada nikmat. Kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semua di tengah virus corona ini bagian daripada nikmat yang begitu besar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kesehatan ini begitu sangat berharga di kita. Banyak orang baru kemudian sadar bahwa begitu berharga kesehatan itu kalau kesehatan itu hilang darinya. Oleh karena itu Bapak Ibu di seluruh dunia hari ini melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan memutuskan mata rantai virus corona ini, karena begitu pentingnya namanya kesehatan. Kita bisa rasakan di rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Iya. Ibu kita atau istri kita melakukan pekerjaan, melakukan semua itu karena mereka sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kesehatan ini sangat penting. Maka mari kita menjaga kesehatan ini dengan cara di rumah saja sementara waktu menghindari virus corona. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua nikmat itu adalah di saat orang senang dan mencintai kita. Itu bagian daripada nikmat. Sebelum kita masuk membahas tema ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Radio Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang mencintai atau orang senang kepada kita, hubbun nasilaka, maka itu bagian daripada nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, yang hari ini kita lihat dari pemimpin pusat sampai daerah hari ini bekerja dan berjuang untuk memutuskan mata rantai COVID Corona ini, tentu ini bagian daripada nikmat besar yang harus kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini membahas tentang sabar, ya. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salam dan salawat kepada baginda kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita yang mengajarkan begitu pentingnya yang namanya karakter sabar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasul pernah memberi makan seorang Yahudi yang setiap saat mencelahnya. Bahkan di saat Rasul memberikan makan, orang Yahudi masih kemudian menghina dan mencelah Rasul dengan mengatakan, wahai anak muda, sekiranya kamu mendapati seorang yang bernama Muhammad, maka bunuh dia. Maka jangan ikuti kata-katanya, sesungguhnya dia adalah pendusta. Tetapi Rasul dengan kesabaran yang tinggi, justru merangkul orang tua itu memberi makan. Hingga akhirnya di saat Rasul telah meninggal, kemudian Abu Bakar melanjutkan amalan Rasulullah dengan memberi makan orang Yahudi tersebut. Tetapi kemudian barulah orang itu mengetahui bahwa sesungguhnya yang selama ini memberi makan dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah dikenal sebagai Rasul yang memiliki akhlakul karimah yang tinggi, yang memiliki kesabaran yang sangat dalam, dikenal sebagai Rasul ulul azmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kondisi kita hari ini, yaitu Ramadan di tengah virus corona. Maka apa yang harus menjadi karakter kita lahir daripada kondisi ini, yaitu lahirnya karakter yang dikatakan sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa radio Peduli Parepare, bahwa Ramadan mengajarkan kita madrasah, mengajarkan kita pendidikan. Maka seorang ibu diuji dengan kesabaran, yaitu sabar mengejar anak-anaknya di rumah. Iya, betul Pak Ustaz. Sampai hari ini kan banyak ya di media sosial yang justru mengatakan, kenapa lama sekali ini libur, saya tidak tahan. Itu karena justru karakter itulah kemudian diajari orang tua di rumah untuk menjadikan bahwa di rumah adalah pendidikan madrasatul ula. Pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Radio Peduli dimanapun berada, bahwa sabar dalam Ramadan ini diajari. Pendidikan madrasah Ramadan ini kurikulumnya adalah sabar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama kemudian membagi, yaitu Imam Al-Ghazali membagi setidaknya 3 kesabaran yang dilakukan di dalam berpuasa. Ya, yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah sabar dalam ketaatan. Di saat kita berpuasa, kondisi kita berpuasa hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar dan taat dalam menjalani perintah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak sabar dalam menghadapi kondisi kita, tentu mungkin akan banyak yang stres. Akan banyak yang kemudian akan merasakan begitu tersiksanya kita. Tertekannya kita. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Zainuddin Amsat kemudian pernah mengatakan, beliau adalah mubalik kita yang sampai 1 juta umat yang terus dikenang, pernah mengatakan bahwa ketika ada sesuatu hal yang datang ke kita, maka kita harus lihat pada 2 aspek. Pertama, bahwa ketika apakah sesuatu itu menjadi ujian bagi kita, atau mungkin menjadi introspeksi bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Bagi orang yang beriman, maka kondisi kita hari ini adalah merupakan ujian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terlepas daripada ujian, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 96.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kita itu dia akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah sesungguhnya dia akan kekal. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrum bi ihsanin ma kanu ya'malun. Jadi hanya orang yang sabar kemudian yang akan menerima kondisi dan keadaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Imam Al-Ghazali bahwa sabar dalam ketaatan. Jadi kita taat. Salah satu ketaatan yang harus kita ikuti hari ini adalah taat terhadap himbauan pemerintah. Nah, kena lagi. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam Al-Qur'an menegaskan ada beberapa hal yang kemudian tidak berpisah satu sama lain. Salah satunya aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan berikutnya adalah sabri wassalah wasta'inu bisabri wassalah. Nah, iya Pak Ustadz, ini kemarin sebenarnya pertanyaannya ini kemarin ya, tapi saya nggak sempat baca di Facebooknya kita, tapi saya pengen kasih pertanyaan ini aja sekarang ya Pak Ustadz, tapi nanti jawabnya di segmen berikutnya ya Pak Ustadz, saya kasih dulu. Ini ada pertanyaan dari Deng Baso, ya mudah-mudahan Deng Baso sekarang lagi monitor kita ya, katanya bagaimana perbandingan dosanya, perbuatan korupsi atau mencuri dan akibatnya generasi dan rakyat ada yang merasakan akibatnya secara masif juga. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul itu bagaimana? Perbandingan dengan orang korupsi dengan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi mereka tuh kayak taat tapi ada juga yang korupsi nih. Bagaimana? Paham nggak nih maksudnya Pak Ustadz? Iya. Oke, nanti tahan dulu ya Pak Ustadz ya, kita tahan dulu karena saya mau angkat satu telepon dulu sebelum saya berbagi lintas berita dari tadi nih Pak Ustadz nelfon ya. Assalamualaikum. Aduh, mati ini ya. Aduh, sayang sekali ya para pendengar setia Radio FM. Jadi Pak Ustadznya sudah dapat tadi pertanyaan untuk Deng Baso ya, sudah disampaikan, sudah saya sampaikan. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan dan kita buka sesi di segmen berikutnya Pak Ustadz ya, karena kebetulan hari Jumat ini waktunya sedikit mepet. Tapi untuk Anda para pendengar jangan kemana-mana, kami akan hadirkan lintas berita untuk Jumat 1 Mei pukul 1 siang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Aksi peduli di tengah pandemi corona atau COVID-19 terus mengalir. Kali ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare mensupport ratusan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Paket sembako diserahkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare untuk disalurkan kepada warga terdampak. Sekretaris Bapeda Parepare Zulkarnain yang mewakili Kepala Bapeda Parepare menyerahkan bantuan di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare pada Kamis 30 April 2020. Bantuan itu diterima Koordinator Bidang Logistik Gugus Tugas COVID-19 yang juga Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Parepare, Haryanto. Dilansir dari rakyatsosial.com. Angka kasus infeksi corona di seluruh dunia masih terus bertambah hingga Kamis kemarin 30 April 2020. Mengutip Worldometers pada Kamis kemarin, jumlah kasus positif COVID-19 telah lebih dari 3,2 juta orang terinfeksi. Rincian dari angka kasus terinfeksi sekitar 3.208.977 orang, meninggal dunia 227.628 orang, dan sembuh 997.181 orang, dilansir dari kompas.com. Informasi pasien untuk memutus rantai penyebaran corona sangat diperlukan. Olehnya itu pasien dan keluarganya harus jujur tentang riwayat sakit atau pernah kontak dengan orang positif COVID-19 atau ada riwayat bepergian ke daerah zona merah. Permintaan itu datang dari pihak medis, rumah sakit, dan puskesmas. Menurut Humas Rumah Sakit Andi Makassau Parepare Farida, informasi yang jujur terkait riwayat perjalanan, keluhan penyakit, dan kontak dengan pasien COVID-19 sangat membantu dalam penanganan. Dikutip dari Parepos.
Demikian lintas berita Radio Peduli Parepare. Nantikan informasi terupdate 1 jam ke depan hanya di 96,9 FM bersama saya Sundari Amin. Iya, para pendengar setia Radio FM Peduli. Dan Pak Ustadz, saya tahan dulu Pak Ustadz untuk menjawab ya Pak Ustadz, karena saya mau angkat telepon ini dari Tahadi ini. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Oh, Bapak Standar 5. Apa kabar nih kami? Alhamdulillah Bapak Standar 5 sehat. Bapak Standar 5 bagaimana? Baik juga ini. Alhamdulillah. Baru saja kita laksanakan salat zuhur di rumah ini. Betul, terima kasih himbauannya Bapak Standar 5. Contohnya terima kasih banyak. Sepertinya ada narasumber ini kami. Betul, Ya. silahkan. Mau bertanya apa? Apa dulu ini? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz Nurdin. Nurdin. Ya. Tentu patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz. Karena hari ini adalah penghulunya hari. Iya. Ya, tapi kita harus salat di rumah ini. Kita salat Jumat dulu kan ada wabah ya. Iya. Tentu dari hari-hari kemarin para ustaz-ustaz sudah berantri yang di studio Peduli, Radio Peduli, mengedukasi para umat di Kota Parepare 4 lingkar kecamatan, termasuk Ustaz Nurdin hari ini tentunya. Sangat terima kasih. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan? Karena tadi berurutan dengan Bapak Wali Kota. Iya. Sekarang Ustaz Nurdin lagi ini yang mengedukasi kita ini, alhamdulillah. Ada pertanyaan ini Pak Ustaz. Iya. Di tengah-tengah COVID, kita dituntut untuk bersabar di bulan Ramadan ini. Iya. Tapi pertanyaannya, kayaknya hati ini berkata, apakah sabar itu ada batasnya Pak Ustaz? Menurut Iya. Islam, oleh karena kita ini sudah jenuh dan jenuh banget. Di rumah lihat dinding aja, Betul. lihat derajatnya emak-emak di rumah mata musak mandi bawang. Iya. Yes. Itu pertanyaan pertama Pak Ustaz, toleransi. Silakan. Terus yang kedua Pak Ustaz, kita juga ini, kita sudah jatuh, ibaratkan ketimpal tanggal lagi Pak Ustaz. Iya. Maksud saya, Bapak Presiden Joko Widodo bersama perangkat-perangkatnya sampai di daerah, di kabupaten maupun di wali kotanya, agar masyarakat atau umat itu dibantu dalam rangka dampak COVID ini. Tapi Pak Ustaz, Iya. ini di pembiayaan, ini di user ya, kita setengah mati, kita pimpong-pimpong dan sepertinya tidak beri kemanusiaan. Kita sampai sekarang belum ada itu, kasihan itu umat-umat, kasihan BPN-nya belum ada keputusan untuk dibantu. Saya bilang terlambat mi, didenda mi apa mi. Jadi kalau seperti ini, apakah ini digolongkan orang-orang yang tidak ikut prihatin dengan kondisi corona ini Pak Ustaz? Ini terutama leasing-leasing yang ada di Kota Parepare ini. Yang kita sama-sama ini perangi nanti ini, kalau memang kita melihat corona sudah berakhir ini, kita harus pilih-pilih itu pembiayaan atau bank-bank yang mendampingi kita ini. Karena dia menunjukkan tidak islami banget caranya ini Pak Ustaz. Betul. Terima kasih Pak Ustaz, itu Siap. saja dari Iya. saya. Terima Tanggal kasih 5 banyak, untuk Bapak Tani Standar yang 5. cantik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Ustadz, kita kasih giliran aja dulu ya, karena tadi udah ada yang pertama saya bahas dulu, saya baca tadi itu pertanyaan dari Deng Baso, Bapak Stan 5. Pak Ustadz silahkan dijawab ya Bapak. Tadi sudah saya sampaikan pertanyaan dari Deng Baso yang mengatakan bahwa perbuatan korupsi atau mencuri dan akibatnya generasi dan rakyat ada yang merasakan akibatnya secara masif. Bagaimana ketaatan mereka kepada Rasulnya dan Allah dan Rasulnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perbuatan person ya, yang kadangkala melakukan yang namanya perbuatan korupsi dalam agama, sebetulnya itu sangat melarang dan itu bagian daripada dosa besar. Kenapa kemudian menjadi dosa besar? Karena dampaknya itu adalah sistemik ke bawah. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini, efek daripada ini itu bisa memiskinkan, ya, bisa memiskinkan generasi kita. Oleh karena itu ya, perbuatan yang korupsi itu seandainya
seandainya kita ingin, itu sangat sangat besar dosanya, kira-kira sangat besar dosanya. Dan pernah kemudian salah satu tokoh mengatakan bahwa mestinya ya perbuatan korupsi itu dibikinkan suatu taman sama dengan taman binatang, sehingga ketika perbuat korupsi itu melakukan korupsi, maka orang akan bertamasya ke situ melihat bahwa itu sebelahnya binatang, yang sebelahnya adalah manusia yang memiliki perbuatan binatang. Dalam artian begitu tercelahnya yang namanya perbuatan korupsi. Sementara Bapak Ibu sekalian, bahwa ketaatan kepada ulil amri, ati'ul, apa yang saya katakan bahwa ada perintah yang berantai tadi, ati'ullah. Orang yang tidak mentaati Allah, kemudian hanya taat kepada Rasul dan pemerintah, maka itu salah. Juga ketika seorang yang hanya taat kepada Allah, lalu kemudian tidak mentaati Rasul dan pemerintah, maka juga itu bagian daripada hal yang tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kemudian ketaatan kepada Allah adalah bagian daripada kewajiban kita. Maka di situ atiullah, penegasannya adalah perintah, amar, perintah. Oleh karena itu ya, menjadi perintah bagi kita untuk melaksanakan atau menunaikan. Saya kira itu barangkali yang baik. saya Semoga bisa jawabkan. Deng Baso ini dengar jawaban dari Pak Ustadz ya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan Bapak Stand 5. Yang pertama tadi, seperti sabar itu ada batasnya dalam Islam ya? Enggak sih Pak Ustadz, karena kondisi kita seperti saat ini yang memang benar-benar yang ditembak pertama kali itu adalah sabar enggak kamu? Iya. Kayak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, ketika kita ditimpa musibah lalu kemudian kita mengembalikan sabar terhadap apa yang menimpa kita. Lalu kemudian pertanyaannya bahwa apakah sabar itu ada batasnya? Kalau kita merujuk kepada teladan yang diajarkan oleh baginda kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh nabi-nabi terdahulu, sama misalnya ya para Nabi Yakub misalnya dengan diberikan cobaan dengan penyakit yang begitu bertahun-tahun bahkan ratusan tahun dia dikena penyakit, lalu kemudian dengan kesabarannya dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain adalah kesabaran itu bagian daripada iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sabar ini, Al-Qur'an surah As-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita hari ini, jangan kalau kita melulu selalu melihat efek daripada corona ini sebagai sesuatu yang negatif, maka kita akan selalu memandang pada persoalannya bahwa dia adalah negatif. Seorang profesor yaitu Nadir Hussein pernah mengatakan bahwa COVID Corona di tengah Ramadan ini apakah bencana atau muhasabah bagi kita? Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang mengatakan tidak ada aktivitas ibadah kita di masjid misalnya. Apakah kemudian kita tidak melihat juga bahwa di negara-negara sana seperti di Singapura, suatu prostitusi yang begitu besar atau perjudian yang begitu besar yang kita kenal, kasino, justru hari ini tertutup dengan adanya virus corona. Atau misalnya bar-bar yang ada di Paris, yang ada di Belanda dan negara-negara seperti Italia misalnya, pesta-pesta begitu besar sebelum datang corona. Tetapi dengan adanya virus ini kemudian tercerahkan kita, bisa mengambil muhasabah daripada peristiwa ini. Oleh karena itu Prof. Nadir Hussein mengatakan bahwa apakah ini musibah atau muhasabah Tuhan untuk kita semua. Karena hari ini langit menjadi cerah. Tidak ada polusi udara karena pabrik berhenti. Kemudian ikan-ikan di laut tenang. Kenapa? Karena tidak ada lagi kapal-kapal pesiar mewah yang lewat terus-menerus. Hari ini kita melihat
begitu kembali kata ulama-ulama kita bahwa bumi kita ini direpres kembali oleh Tuhan, diringankan kembali oleh Tuhan. Maka pada kesempatan Ramadan ini apa yang harus kita petik ya? Apa yang harus kita ambil tentang kesabaran adalah sabar kita menjalankan ketaatan. Yang mana ketaatan yang harus kita jalankan? Taat melakukan ibadah. Taat melakukan ibadah, yaitu ibadah-ibadah, khususnya ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita taat menjalankan itu semua. Dan semuanya di rumah ya Bapak Ustadz. Semuanya di rumah, Bapak Ibu sekalian. Ya nanti ada lagi tuh Pak Ustadz yang masih ngeyel aja Ya. gitu ya, masih ada itu. Hari ini terlihat betul bahwa betapa bernilainya itu rumah kita. Betul. Betul Nabi katakan bahwa rumah itu adalah merupakan baiti jannati. Betul. Rumahku adalah surgaku. Kita lihat Nabi itu di saat dalam suatu riwayat Nabi itu di saat datang ke rumahnya, dia melepaskan semua atributnya. Ya. Yang ada Nabi itu adalah bercengkrama dengan anaknya, bercengkrama dengan cucunya. Makanya istrinya mengatakan kalau Nabi datang, suamiku datang. Kalau kemudian anaknya mengatakan bapakku, ayahku datang, cucunya mengatakan bahwa kakekku datang. Dalam artian bahwa ada kehangatan, bahkan dalam suatu riwayat Nabi, Nabi itu di saat di rumah seakan-akan melupakan aktivitas di luar rumah. Begitu menjadikan Nabi itu sebagai rumah itu sebagai jannati baiti. Itulah yang harus kita sosok teladan, itu yang harus kita ikuti. Jadi kesabaran harus kita terus-menerus lakukan, ya. Ya, Saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua, dan Anda masih bisa gabung ya para pendengar setia Radio FM Peduli di layanan-layanan sudah kita sediakan. Nah, untuk Bapak Standar 5 kita tahan dulu pertanyaan keduanya Pak Ustadz ya, kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Basri. Oke. Siap. Silahkan bertanya Pak. Apa kabar Pak Ustaz? Iya. Apa kabar Pak Ustaz? Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabar baik ya. Soalnya kami terlambat Pak Ustaz. Judulnya juga saya tidak tahu apa ini. Judulnya itu apa mananya tadi nih saya simpan nih. Judulnya Ramadan. adalah Ramadan melatih untuk sabar. Oh iya, masalah kesabaran ya. Iya. Kalau begini Pak Ustaz, mungkin menyimpan daripada judul kita ini. Karena ada tadi hadis Nabi ya. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Iya. Ini karena proses corona sekarang Pak Ustaz. Iya. Ada himbauan daripada pemerintah ya. Iya. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tetapi toh masih melakukan. Ya. Iya. Iya. Apakah sebenarnya himbauan dari pemerintah ini tidak bisa dipatuhi? Dan kedua Pak Ustaz, ya, di dalam persoalan hilal, melihat hilal ya Pak Ustaz ya, Iya. banyak ada dari golongan orang ya yang tidak memperhatikan ini Pak Ustaz, yang tidak memperhatikan adanya pemerintah kita. Maksudnya Kalau mohon pemerintah kita menetapkan tanggal sekian, dia duluan berpuasa Pak Ustaz. oh yang Iya, kayak ini puasanya tuh kita beda bilang, Pak ya. Ustadz. Mereka menentukan Iya, hilal begitu. sendiri. Ah, iya. Begitu ya Pak Basri ya maksudnya? Nah, Iya. ini. Iya. Jadi apakah ini boleh dikatakan bahwa tidak mentaati pemerintah? Nah, itu Iya. saja Pak Ustaz, karena adanya perbedaan filosofi ya. Iya, siap Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wow, wabarakatuh. pertanyaan keduanya agak berat ya Pak Ustadz. Tapi kita jawab pertanyaan kedua dulu dari Bapak Stand 5 terkait leasing. Nih Pak Ustadz ya. Kita nyerempet ke masalah ekonomi dulu nih Pak Ustadz. Leasing kan sekarang sudah ada peraturannya Pak Ustadz kan, kemarin ada penangguhan dan kawan-kawannya. Nah tapi masih ada yang menagih. Bagaimana Islam menyikapi orang-orang yang masih menagih di saat kondisi sudah begini Pak Ustadz? Ya, baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kondisi dan keadaan kita memang
istilahnya ekonomi kita sangat memprihatinkan Betul, betul. kira-kira ya. Di dalam kondisi itu kemudian ya ada keterkaitan kita dengan leasing atau pembiayaan ya, yang kemudian saya kira saya tidak akan lebih jauh juga karena tidak ada keahlian saya dalam hal persoalan itu. Yang pasti bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan itu sampai ke bawah bahwa ada kemudahan yang harus dilakukan. Nah, persoalan sisi Islam memandang itu bahwa tentu dalam Islam memandang bahwa persoalan kehidupan ini selalu kita melihat dari sisi bahwa memperbaiki hubungan kita kepada sesama. Yang kadangkala tentu persoalan pembiayaan ini ya model-modelnya itu mendatangi misalnya dengan tidak sopan, misalnya dengan saya kira di tengah kondisi ini ya perlu penyadaran ke bawah dari pimpinannya perlu menegaskan ke bawah bahwa kondisi kita ini tidak bisa dihindari dengan keadaan ini, sehingga menyampaikan kepada masyarakat juga hikmah, apalagi dalam momentum Ramadan ini. Saya kira apapun ketika dia bagian daripada orang pembiayaan lalu kemudian datang dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang sopan santun, saya kira akan menjadi penyejuk dan bagian daripada ibadah juga dan untuk dia. Dan lebih mudah juga kita menemukan solusinya, Pak Ustaz, ya. Iya. Saya kira di situ persoalan yang bisa saya jawab terkait dengan ini, bahwa ya Islam mengajarkan bagaimana memperbaiki hubungan. Betul. Ya. Baik. Ya, untuk Pak Standar 5, semoga pertanyaannya sudah jelas ya jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Pak Basri, Pak Ustadz. Ada 2 nih. Yang pertama adalah apakah himbauan pemerintah ini tidak bisa dipatuhi? Maksudnya mungkin maksud Pak Basri itu begini, karena beberapa kita nyebutnya beberapa pihak selalu menggunakan kayak semacam satu ayat, satu riwayat, satu hadis. Mereka selalu menggembar-gemborkan. Contoh Pak Ustadz ya, saya selalu mengangkat ini karena cuma tahu yang ini aja masalahnya ya Pak Ustadz. Kita harus memakmurkan masjid. Pokoknya itu aja terus. Kita harus memakmurkan masjid. Pemerintah yang melarang kita begini. Bahkan ada kasus banyak Pak Ustadz di Indonesia, pihak pemerintah, pihak terkait yang tolong jangan sholat berjemaah, hampir Pak Ustadz dikeroyok lah, diusir lah, atau misalnya kayak Pak polisinya, tentara itu tinggal aja berdiri gitu, nggak berani karena jamaahnya tuh lebih banyak, takut dikeroyok juga nih. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa memang pemerintah tidak perlu dipatuhi karena melarang kita beribadah? Bagaimana ini Pak Ustadz? Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya juga kebetulan penyuluh yang aktif setiap hari juga kita menghimbau kepada masyarakat melalui media, melalui ceramah-ceramah kita, media online, dan bahkan kita sampai ke masjid-masjid menghimbau itu. Terkait dengan himbauan pemerintah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya kemudian memflashback kembali tentang rujukan kita. Ada 2 tokoh sentral di negara kita, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang sependek pengetahuan saya bahwa tidak ada satupun ulama ini yang kemudian sendiri berfatwa. Dalam artian bahwa tidak pernah dia berani mau mengatakan sesuatu persoalan hukum kalau dia tidak melalui suatu majelis. Ya, nah ini yang harus dipahami umat hari ini, bahwa apa yang terjadi, apa yang menjadi himbauan pemerintah itu pemerintah dalam arti jangan dipahami bahwa hanya kepala negara atau kepala daerah, tetapi pemerintah itu adalah komponen semua di dalamnya, ada ulama di dalamnya, ada umara di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud. Sekarang saya punya pertanyaan Pak Ustaz, sedikit ya, mohon maaf ini untuk Pak Basri. Iya. Salah satu kejadian aparat pemerintahan yang melakukan pencegahan pelaksanaan ibadah sholat berjamaah kemudian dituntut, dilaporkan ke polisi dengan tuntutan pencemaran agama, penistaan agama. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa benar kalau kita dilarang sholat berjamaah terus si bapak dan ibu ini melakukan penistaan terhadap agama? Iya.
Saya tuntaskan dulu tadi Ya, supaya silakan. akan terjawab Siap. sendirinya. Saya tuntaskan tadi apa yang saya sampaikan. Dua tokoh sentral ini kemudian tidak pernah, yaitu Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan, tidak pernah berfatwa sendiri. Dalam artian begitu hati-hatinya dalam mengambil suatu hukum, ya, dalam mengambil suatu hukum. Oleh karena itu ya majelis ulama sebagai representasi pengambil yang namanya hukum yang harus kita taati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada prinsipnya sebetulnya kita harus memiliki ulama yang punya garis nasab pengetahuan. Itu yang harus kita tahu. Nah, ini yang kadang saya, ya, di masyarakat kadang-kala memang kita ini kadang mencari siapa kiblatnya, siapa ulama yang menjadi referensinya, yang kemudian bisa dia ikuti. Nah, seandainya misalnya di saat dia mengatakan, kenapa kalau kami tidak mengikuti himbauan, lalu kemudian ada suatu hasil ijtihadnya bersama para ulama-ulama misalnya sebagai suatu tandingan, kan bisa kita menjadudukkan, tapi kan sama sekali hasil dari kata pemerintah kita bahwa kadangkala kita ini semangat beragama tetapi tidak memiliki pengetahuan. Betul. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan himbauan ini adalah tentu efeknya akan baik di kita. Karena berbeda persoalan-persoalan yang lain. Berbeda dengan pertanyaan kedua tadi terkait dengan ru'yatul hilal. Iya, betul. Dalam kita pahami kaidah bahwa ikhtilafun ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu rahmah, dalam artian bahwa perbedaan daripada pandangan ulama. Contoh misalnya, ulama rujukan kita di Indonesia, ya, khususnya kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengikut kepada 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, empat mazhab ini. Inilah yang kemudian kita ikuti, ya. 4 mazhab inilah yang kemudian kita ikuti, salah satunya di situ. Nah, ulama ini mengatakan ketika ada perbedaan di antara kami, maka kemudian jangan engkau salahkan. Ini persoalan ru'yatul hilal. Jadi penetapan satu Ramadan misalnya tentang memandang, ada yang dengan metode ru'yah dan ada yang metode hilal, itu bagian daripada ikhtilaf karena semua punya dasar di dalam dasarnya sama-sama kuat di dalam agama, di dalam Islam. Sehingga tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ini kalau kemudian tidak punya dasar, lalu kemudian dengan mati-matian kita mempertahankan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira apa yang saya katakan tadi bahwa kesabaran kita dalam menghadapi ujian ini itu juga bagian daripada ibadah yang begitu sangat besar. Ketaatan kita terhadap perintah itu juga bagian daripada kesabaran dan buahnya akan menjadi ibadah dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Bapak. Baik, Pak Ustadz. Nah, di akhir perjumpaan kita nih Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan atau mungkin ada doa yang ingin disampaikan untuk kita semua yang mendengarkan, kita di sini dan semua yang mendengarkan kita, Pak Ustadz. Silahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Radio Peduli dimanapun berada, bahwa kami ada kelompok yang setiap saat kami di tengah virus corona ini, apalagi Ramadan, setiap saat kami melaporkan di grup WA, itu kita membaca amaliyah, yaitu amaliyah Ratib Haddad. Di dalam itu ada doa yang Nabi panjatkan, Nabi katakan baca doa ini di saat kondisi sore dan menjelang pagi hari. Yang mana doa itu? Bismillahillazi la yadurru ismuhu syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu diulang-ulangi. Berapa kali? Ya diulang-ulangi terus. Ini doa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebetulnya ya materinya memang ini ada beberapa poin materi yang saya catat. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian bahwa Ramadan ini, jadikan bahwa Ramadan ini betul-betul bulan yang istimewa.
di tahun ini betul-betul istimewa. Kenapa istimewa? Tidak ada topeng di antara kita. Selama ini ada orang yang mungkin melakukan buka puasa karena hanya ada sisa dari hartanya mungkin, Iya. karena proyeknya misalnya atau apanya misalnya, sehingga dia melakukan buka puasa. Sekarang ini kita lihat orang yang melakukan buka puasa betul-betul karena ikhlas. Meskipun dia mengatakan bahwa ini sudah modal saya, tapi dia gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Iya. Maka ini yang saya kira, Ramadan ini adalah tahun ini Ramadan teristimewa untuk kita. Makanya kalau kasihan ya, kalau ada di antara kita kaum muslimin melewatkan Ramadan ini hanya selalu berdiskusi pada persoalan kulit. Ya, Iya. persoalan kulit, Betul, lalu betul. kemudian substansi kita Iya. abaikan. Iya. Yang mana substansi? Saya katakan bahwa ibadah Ramadan ini betul-betul, kalau selama ini kita sibuk dengan urusan orang dulu, kalau ketemu selalu ngomong apa pekerjaan besok. Betul. Hari ini orang kalau ngomong apa doanya supaya kita terhindar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita maksimalkan Ramadan ini, mendulang betul-betul amalan di dalamnya. Selama ini kadangkala kita tidak pernah tamatkan khatam Quran. Betul. Kita karena sibuk di luar rumah. Sangat rugi kita. Ya, Ya. kata Imam Al-Ghazali, rugi kita kalau tidak menamatkan Al-Quran, walaupun hanya sekali tamat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa termasuk orang rugi itu kalau hari ini masih sama hidupnya dengan kemarin. Betul. Dan termasuk orang yang paling celaka kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Iya, oleh karena itu apa yang menjadi kesimpulan dari dialog kita pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ada suatu ungkapan mengatakan bahwa kalau hari ini kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang istimewa, kita selesaikan persoalan, berdebat persoalan kulit. Tetapi jadikan Ramadan ini adalah Ramadan istimewa, kita melakukan ibadah yang istimewa, maka kita akan keluar dari Ramadan sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi kalau kita masih menganggap Ramadan ini Ramadan yang biasa-biasa saja, ibadah kita ibadah biasa-biasa saja, salat kita masih biasa-biasa saja, kita tidak melaksanakan salat tahajud, biasa-biasa saja, apapun kita biasa-biasa saja, maka kita juga akan keluar dari Ramadan ini menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, sebelum Ramadan meninggalkan kita, ini hari sudah tepat minggu Jumat kedua dalam bulan suci Ramadan. Jangan kita tinggalkan, lepaskan Ramadan, tamu agung ini berlalu begitu saja. Man shoma Ramadana imanan wahtidaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Bikin kesan terbaik, niscaya Ramadan akan mengenang kita. Amin. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak juga buat Bapak Standar 5 dan Bapak Basri yang sudah menemani saya di sini. Dan para pendengar setia Radio FM Peduli, stay safe, stay at home, harus menjaga, patuhi anjuran untuk physical distancing, social distancing, dan pastinya jangan mudik. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Dari kawasan